Sekolah Minggu GPI Taman Permata dan Sentra Karawaci. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus karena kita masih sehat, masih kuat, masih bisa ibadah sekolah minggu. Walaupun kita lakukan secara virtual, tapi gak apa-apa. Kebaikan Tuhan dan hadirat Tuhan kita masih bisa rasakan ya dalam ibadah kita. Kita mau sama-sama berdoa yuk. Ditutup matanya, dilipat tangannya, kita berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pagi hari ini. Kami bersyukur buat segala hal yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kesehatan dan kekuatan, makanan dan minuman, kesempatan untuk sekolah minggu, kesempatan untuk beribadah, dan begitu banyak hal yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami tahu Tuhan, mungkin hidup tidak semakin mudah, mungkin semakin banyak tantangan yang harus kami hadapi. Tapi kami tidak takut sebab Engkaulah Tuhan yang datang untuk memberi kami hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menjamah dan mengurapi hamba-Mu serta anak-anak-Mu yang beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau yel-yel dulu biar semangat ya. Semuanya bangkit berdiri. Sudah siap? Kakak Nada sudah siap nih. Semua Laskar Kristus ya. Kita yel-yel dulu. Laskar Kristus, joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Lagi. Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Kakak Nada mau bacain satu ayat buat kalian semua. Yohanes 10 ayat 10. Ayat yang berhubungan dengan lagu yang akan kita nyanyikan sebentar lagi. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, ini Tuhan Yesus yang ngomong, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kita gak perlu takut sebab yang datang kepada kita adalah Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini. Bila pencuri datang, bila pencuri yang datang kepadaku, dia akan mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi bila Tuhan Yesus yang datang, memberi hidup berkelimpahan. Sekali lagi yuk. Bila pencuri yang datang kepadaku, jangan, dia akan mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi bila Tuhan Yesus yang datang, memberi hidup berkelimpahan. Hatiku gembira, penuh sukacita, sebab Yesus yang datang kepadaku. Aku kan setia, berbakti padanya, dan tinggal tetap dalam kasih-Nya. Sekali lagi kita mau naikkan pujian ini dari awal. Bila pencuri yang datang kepadaku, dia akan mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi bila Tuhan Yesus yang datang, memberi hidup berkelimpahan. Bila pencuri yang datang kepadaku, dia akan mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi bila Tuhan Yesus yang datang, memberi hidup berkelimpahan. Hatiku gembira, penuh sukacita, sebab Yesus yang datang kepadaku. Aku kan setia, berbakti padanya, dan tinggal tetap dalam kasih-Nya. Hatiku gembira, penuh sukacita, sebab Yesus yang datang kepadaku. Aku kan setia, berbakti padanya, dan tinggal tetap dalam kasih-Nya. Kita percaya kalau Roh Tuhan ada
melampaui segala akal. Di tengah badai, di tengah masalah hidup, kita tetap bisa berani, kita tetap bisa bersuka cita, karena Tuhan Yesus memberikan sukacitanya langsung dari kerajaannya ya. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, disiapin Alkitabnya, disiapin mungkin handphone yang ada Alkitabnya. Kita mau sama-sama menaikkan pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari adik-adik kita katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kita mau naikkan pujian ini dari awal sekali lagi, katakan tak usah ku takut, Allah menjaga, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas,
pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya? Luar biasa? Yes, yes, yes. Ya, sekali lagi. Gimana kabarnya? Luar biasa? Yes, yes, yes. Oke adik-adik, sampai ketemu sama kakak Anto pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa ya. Mari, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali kepadamu. Kami memuji muliakan nama-Mu. Dan saat ini kami akan belajar firman-Mu. Engkau pimpin kami, berikan hikmat pengertian kepada kami, supaya kami boleh mengerti tentang firman-Mu di pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang sifat kita, ya kan? Saya mau tanya kepada adik, siapa adik-adik yang pernah merasakan ketakutan? Ayo. Kalau malam mati lampu, ada pas lu ada, mati lampu. Ada ketakutan. Ada yang seperti itu? Pasti ada, ya kan? Ada yang seperti itu. Nah, sekarang kita belajar. Sebenarnya boleh nggak kita itu takut? Ya kan? Apakah bagaimana sikap kita mengatasi ketakutan itu? Kita saat ini akan belajar bersama-sama tentang satu perikop, yaitu kita tidak boleh takut. Ya, yuk kita buka Alkitab kita yuk sama-sama. Kita buka Alkitab kita ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18a ya. 1 Yohanes 4 ayat 18a. Demikian firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ini hal yang kita pelajari pagi hari adik, ya kan? Adik-adik masih ingat nggak waktu cerita 12 pengintai? Ya, ada 12 pengintai, 12 dari suku-suku Israel yang waktu itu disuruh mengintai tanah mana adik-adik? Ke Kanaan. Saya melihat kondisi di sana seperti apa. Nah, waktu itu Musa mengirimkan mereka 12 pengintai ini untuk mengintai ke Kanaan. Nah, di situ ada 2 orang yang pembeda, yaitu masih ingat siapa adik-adik? Ayo, Yosua dan Kaleb, dan 10 pengintai yang lainnya. Nah, di sini kita melihat adik-adik, ya kan, bagaimana sikap 2 orang ini dan 10 orang yang lainnya itu sangat berbeda, sangat kontras. Ketika mereka sama-sama, mereka itu bersama-sama mengintai, mereka sama-sama melihat tanah Kanaan. Yang mereka lihat apa adik-adik? Yosua dan Kaleb melihat, wah, di sana buah-buahnya besar bagus, tanahnya subur. Terus apalagi adik? Wih, melimpah susu dan madu. Wih, mantap. Ya kan adik-adik? Tanahnya subur, ya kan? Makanannya melimpah, ya kan? Buah-buahnya banyak. Itu sangat luar biasa, ya kan? Tetapi apa adik-adik? Ada beberapa hal juga yang di sana yang 10 orang perhatikan itu apa adik-adik? Orang sana orangnya besar-besar, orang raksasa semua. Kita seperti belalang di hadapan mereka. Kita nggak akan bisa ke sana. Kita nggak usah merebut Kanaan, nggak usah. Karena apa? Karena orangnya gede-gede semua, raksasa semua. Kita ini cuma seperti belalang di hadapan mereka. Kita nanti dihajar sekali aja udah pasti KO. Nah, itu yang pandangan 10 orang pengintai tadi. Yosua dan Kaleb gimana? Tidak, kita akan merebut kota itu. Di sana berlimpah susu dan madu.
Di sana itu tanahnya subur, kita bisa hidup makmur di sana. Nah, ini adalah pembeda. Kalau Yosua Kaleb melihat nggak adik-adik orang-orang besar di sana? Yosua Kaleb melihat juga, dia kan? Tapi satu hal yang membedakan adalah mereka tidak takut. Yosua dan Kaleb tidak takut melihat raksasa-raksasa itu. Karena apa adik-adik? Tahu nggak kenapa adik-adik? Ya kan? Karena mereka yakin Tuhan Allah Yosua dan Kaleb, yaitu Tuhan Allah kita lebih besar daripada raksasa-raksasa itu. Coba adik-adik kalau lihat, ya kan? Adik-adik lihat orang yang badannya gede, ya kan? Di pelotot ini pasti adik takut, ya kan? Nah, demikian juga yang dialami Yosua dan Kaleb. Tapi mereka apa adik-adik? Mereka percaya bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan Allah kita lebih besar daripada orang-orang raksasa itu. Itu adalah pembedanya adik-adik ya. Itu pembeda dua orang tadi, Yosua dan Kaleb, dan 10 orang pengintai itu tadi. Jadi haruskah kita takut? Tidak. Ayo, siapa yang kalau malam hari adik-adik yang mau ke toilet, yang mau ke kamar mandi, minta temenin, ya itu tidak, ya nggak boleh takut lagi karena kita punya Allah yang lebih besar, ya kita punya Allah yang luar biasa, ya kan? Kalau di rumah ditinggal papa maminya keluar bentar, aku nggak berani, kami yang masih kecil nggak berani, ya percaya Tuhan yang menjaga kita, ya kita harus percaya pada Tuhan yang menjaga kita dan menyertai kita. Allah kita adalah Allah yang hidup. Kita harus percaya itu adik-adik, sehingga apa? Kita hilangkan ketakutan. Tidak hanya sikap aja adik-adik, tetapi dari perilaku kita juga harus berani, tidak boleh takut. Katakan yang benar adik-adik, ya kita belajar berkata benar, berkata jujur. Kalau ya, tidak. Seperti itu, ya. Kalau di rumah sukanya siapa yang suka berbohong di rumah? Biar nggak dimarahin, akhirnya berbohong. Nah, itu tidak boleh. Nggak usah takut dimarahin, berkata jujur. Kita harus mengatakan yang sebenarnya. Kita belajar untuk menghilangkan rasa takut itu. Alangkah baiknya kalau berbuat salah tapi mengakui kesalahannya. Jangan sampai kita berbuat salah, kita berbohong karena kita takut dimarahin, takut diomelin, kita terus berbohong. Itu tidak boleh, ya adik-adik. Karena apa? Tadi firman kita, ya kita baca bersama lagi ya adik-adik, ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, inilah firman Tuhan pagi hari adik-adik, ya. Kita harus melenyapkan ketakutan itu tadi. Kita tidak usah takut lagi, sebab kita punya Allah yang menjaga dan memelihara hidup kita. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti Yosua dan Kaleb tadi, dia percaya sama Tuhan yang hidup. Dia percaya bahwasanya Allah akan menjaga dan melindungi mereka. Nah, ini aplikasi kita. Kita harus menjadi orang-orang yang tidak boleh takut, yang berani, karena kita punya Allah yang memelihara dan menjaga kita. Oke adik-adik, saya kira firman Tuhan kakak pagi hari sampai di sini. Kita tutup dalam doa. Mari kita lihat tangan kita berdalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman pagi hari ini. Ajar kami menjadi orang-orang pemberani, orang-orang yang menjadi teladan, menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Bila hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada, hidup kami menjadi terang dimanapun kami berada, kemuliaan terpancar dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin.
Halo semuanya, apa kabar? Hari ini Tristan akan membacakan ayat hafalan di dalam Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itulah hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu ada kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8 tulis sebagai Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Terima kasih kata-kata dari teman-teman. Dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Memang kamu dahulu ada kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8.